Kalau di Undang-Undang Kesehatan ada aborsi yang legal. Oh, ada? Tapi aborsi legal itu kan lihat kondisinya. Ya. Ada yang ilegal Ya, aborsi? yang legal. Ada. Ya kalau Legal. misalnya karena alasan kesehatan, Contoh? ya misalnya harus dipilih bayi atau orang tua. Oke, itu boleh. Si ibu itu boleh. Itu boleh. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam undang-undang itu diperbolehkan. Oh, itu boleh aborsi. Ya. Berarti dokternya nggak akan terkena pidana. Tidak pidana. Ya, dokter dan siapa pihak terkait di situ tidak terkena Selain pidana. itu ada, Pak? Ada di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain dia aborsi untuk korban pemerkosaan dalam kondisi psikologis tekanan yang begitu kuat itu boleh. Berarti korban pemerkosaan legal aborsi. Boleh melakukan. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi apa kegiatan selama ini? Ya, dosen mengajar. Kita memimpin program studi di Prodi Magister Hukum Kesehatan di Universitas Muhammad Pacapudi sekarang. Oke. Selain di situ ada ngisi-ngisi tempat lain, Pak? Ya, saya juga sebagai ahli tim pakar ya di beberapa instansi dan juga sering dimintakan ahli oleh kepolisian dan juga advokat ataupun para pihak lah. Oke. Dalam perkara pidana. Pak, saya kan Nodi ya. Ya. Maksudnya gini, kalau orang itu di YouTube saya mereka semua udah kenal saya kan. Ya, ya. Jujur, saya pribadi pun belum terlalu kenal dengan Bapak. Oh. Maksudku gini, bisa nggak Bapak ceritakan sedikit latar belakang Bapak selain yang Bapak ceritakan tadi? Ya. Saya dosen juga advokat. Kemudian juga berpendidikan S1, S2, S3 hukum. Oke. Kemudian selain itu juga menjadi tim ahli. Oh, tim ahli. Tim ahli. Yang kayak Bapak bilang tadi. Iya, disampaikan tadi. Siap. Jadi udah berapa tahun, Pak? Dosen sudah dari 2014 saya. 14 ya. 2014 dosen. Siap. Berarti kalau Bapak dosen, Bapak bisa ngelihat mahasiswa ya? Ngelihat apa nih? Maksudnya ngelihat gini Pak. Bapak bisa ngelihat nggak mahasiswa yang, oh ini bakal jadi ke depan atau enggak gitu? Bisa. Biasanya bisa. Biasanya bisa. Tapi ke depannya jadi atau enggak gitu? Ya gini, dulu pernah ada mahasiswa yang dia aktif berorganisasi, kemudian di kelas dia interaktif, rajin bertanya. Bahkan kadang pertanyaannya itu bisa dibilang bukan untuk sekedar keinginan tahu, mungkin menguji atau apa. Oh, dia nguji kita. Ya, kemudian ya dia bertanya, kita jawab dengan agak jenaka, dengan humor kan. Dan ternyata sekarang yang masih seperti itu sukses. Oke. Jadi dia sekarang sukses di ibu kota sebagai lawyer. Oh, lawyer juga di ibu sebagai kota. Advokat Banyak lah yang udah sukses ya. Pak, gini Pak. Bapak bisa nggak membedakan mana mahasiswa ini bakal jadi dan mana mahasiswa ini nggak ada nih? Bisa. Nol gitu. Bisa ya? Bisa. Biasa cara-caranya kalau Bapak sebagai dosen jadinya. Kalau mahasiswa yang rata-rata itu artinya itu tidak masuk dalam radar gitu. Enggak ada. Dia ya kalau nilai bagus atau apa. Duanya itu mahasiswa yang nakal dalam tanda petik sama mahasiswa yang menonjol dari sisi berprestasi akademik gitu, prestasi akademik. Hanya dua itu aja yang paling baik sama yang paling nakal kan gitu kan. Dia bagus. Kalau rata-rata itu kurang menonjol. Oke, Bapak kan Bapak kan dosen. Saya sebagai mahasiswa. Ya. Oke. Menurut Bapak, mahasiswa itu harus pakai kemeja atau kaos saja? Boleh nggak? Dari sisi, soalnya gini, ada sebagian dosen boleh mahasiswanya pakai kaos, ada sebagian dosen boleh nggak pakai kaos, harus pakai kemeja. Kayak gimana menurut pandangan Bapak? Ya, sekarang tergantung aturan kampus lah. Oh. Ada yang kampus mengharuskan pakai kemeja kan gitu kan. Ada yang pakai kaos gitu. Tapi begini, tergantung minat ataupun sekarang prodinya apa kan gitu. Oke. Nah, kemudian arahnya kemana gitu. Kalau misalnya prodi hukum, ya memang kalau dulu saya waktu S1 diajarkan ketika di prodi hukum itu arahnya jadi advokat. Yang profesional yang kemudian terkenal. Advokat itu bagaimana pakaiannya? Harus rapi. Begitu, rapi atau apa segala macam. Betul ya. Tapi itu bisa jadi gambaran untuk membentuk jiwa ataupun bentuk karakter, walaupun ya itu tidak kan.
tidak menjadi jaminan bahwa dia penampilannya baik, tapi isi kepalanya ataupun kemampuan atau kompetensinya itu juga baik kan, tidak menjamin. Siapa? Tapi setidaknya memberikan gambaran ataupun harapan ke depan itu begini nanti. Oke. Nah gitulah. Tadi kan saya tanya selaku saya sebagai mahasiswa. Ya. Oke, saya akan tanya lagi selaku saya mahasiswa. Ya. Pak, kalau Bapak cara menilai ini dosen bagus sama dosen nggak bagus tahu nggak gimana? Ya tahu. Macam mana Pak? Soalnya kan saya banyak dosen nih. Ya kan begini, dosen itu kan tugasnya 3. Iya. Ya, mengajar, Ya. nah, kemudian meneliti, mengabdi. Ya kan, dalam mengajar itu bagaimana? Kalau misalnya ceramah kan segitu, hanya baca buku, baca saja atau apa, nah itu kita ya nggak bisa begitulah. Tapi dia bagaimana mengajak mahasiswa itu kan gitu. Karena semua yang disampaikan itu berdasarkan isi kepala dia kan Pak. Ya betul. Kalau makin banyak seorang dosen itu membaca, maka makin banyak dia tahu, betul? Ya betul. Tapi kalau dia hanya menjelaskan dari buku-buku, berarti dia sendiri nggak baca, betul? Ya. Kebanyakan gitu kan? Kebanyakan begitu. Betul Pak. Terus Ya. terus gini Pak, Bapak kan gue dengar dari beberapa dosen ini, Bapak ini kan sebagai hukum kesehatan ya Pak? Ya, saya Kaprodi Magister Hukum Kesehatan di Universitas Muhammad Pacabudi. Selama jadi Kaprodi ini udah berapa lama Pak? Berarti? Dari 2023 akhir Desember. Berarti udah 2 tahun. Mau tahun kedua. Mau tahun kedua. Mau tahun kedua. Gini Pak, ada pertanyaan dari kawan-kawan ini seperti ini. Apakah benar seorang dokter itu lebih sering dijadikan kambing hitam saat terjadi malpraktek? Ya, bisa jadi begitu karena dokter dan tenaga medis ini di garis depan dalam penanganan terhadap pasien. Soalnya kan asal udah Ya. tiba-tiba mati nggak senang keluarganya, udah pasti dokternya salah gini kan? Ya, jadi ada dua penyebab kalau menurut saya. Pertama, masyarakat tidak memahami dengan baik konsep dasar di dalam kesehatan itu. Jadi kalau misalnya Wak Geng ini kontraktor, Ya. ya dia membuat kontrak dengan ada klien kan gitu kan, Ya. maka mereka akan membuat kontrak ya sesuai dengan apa yang disepakati. Ada poin-poinnya, bangun rumah berapa lantai, atau membangun gedung berapa lantai, berapa kamar, berapa ini segala macam kan gitu kan. Kalau itu terpenuhi sudah berhasil lah, sudah berjalan isi kontrak itu, perjanjian itu dengan kliennya itu kan. Nah, kalau tidak berjalan, misalnya tak terbangun kantor waktu prestasi, gampang mengukurnya. Kalau antara hubungan dokter dengan pasien tidak bisa begitu. Misalnya datang ke pasien datang ke dokter, dia sakit harus sembuh. Harus sembuh. Pandangan orang. Iya, pandangan orang. Padahal kan bukan itu goalnya. Iya, goalsnya bukan itu. Goalnya itu adalah usaha yang sungguh-sungguh dari dokter untuk memberikan upaya-upaya terbaik agar si pasien ini sembuh. Nah, jadi bukan jaminan. Itu bisa dilihat, coba Wak Geng lihat dia obat-obat. Iya. Ya, membantu ya untuk mengatasi misalnya ini kan gitu kan, membantu ini ya kan, nggak ada yang menyembuhkan sakit kepala, nggak ada. Tapi ada juga dibilang di internet itu obat itu pun nggak menjamin kesembuhan kan? Ya itu memang di dalam apa obat itu nggak ada, nggak ada situ misalnya menyembuhkan sakit perut, menyembuhkan demam kan nggak ada. Dia kan membantu mengatasi ini kan begitu. Oke, siap. Terus ini yang masyarakat belum mengerti. Jadi sikit-sikit salahkan dokter. Tapi gini, kalaupun rumah sakit terjadi malpraktek dan itu bisa dibuktikan, jadi pasien tadi boleh menuntut kan? Boleh. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Caranya? Jadi itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Oke. Ya, bahwa dokter itu ataupun tenaga kesehatan juga bukan yang kebal hukum. Oke. Jadi ketika ada permasalahan yang merupakan kesalahan dari dokter, ya itu tetap bisa diproses di dalam mekanisme hukum yang berlaku. Nah, tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan itu sekarang yang terbaru bahwa tidak bisa langsung ya ketika ada dugaan lah, orang sering menyebut dugaan malpraktek, ya tidak bisa sekarang itu langsung ke kepolisian kemudian langsung melakukan penyidikan dan sebagainya. Harus ada majelis itu dalam Undang-Undang Kesehatan itu yang mengatur ya harus berdasarkan rekomendasi dari majelis. Kalau
tadi rekomendasi dari majelis yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan itu ada dugaan tidak pidananya, polisi bisa masuk. Tapi kalau tidak ada, apakah cukup di etik, disiplin dan lain sebagainya. Jadi saluran itu tetap ada. Tapi kebanyakan rumah sakit di Indonesia ini kurang transparan menurut saya. Benar nggak? Ada benarnya, ada juga tidak, tergantung sih. Ada yang rumah sakit sudah bagus, ada yang belum. Ada nggak rumah sakit yang transparan? Transparan maksudnya jelas-jelas dipertunjukkan ke pasiennya bahwasanya misalkan ada yang sakit, dia melakukan ini pembedahan, dia tunjukkan semua, dia paparkan semua. Ya, jadi sebenarnya itu transparan, komunikasi. Oh, komunikasi. Ya, itu sebenarnya bagian dari komunikasi. Ya, sengketa medis itu, ya, jadi antara pasien dengan dokter itu umumnya itu diawali oleh komunikasi. Oke. Si pasien ini ekspektasinya itu tinggi, ya, harus begini, harus sembuh segala macam, tapi dari pihak rumah sakit ataupun dari dokter dan tenaga kesehatan tidak memberikan penjelasan komunikasi ataupun edukasi yang baik terkait dengan penyakit yang ditangani. Iya. Atau masalah yang ditangani. Kadang-kadang keluarga pasien kadang-kadang banyak nggak terima kan kalau terjadi apa-apa. Tidak terima. Ya, kebanyakan. Terus gini Pak, ini ada pertanyaan lagi. Jika rumah sakit menolak pasien darurat, ya, karena alasan biaya, apakah itu pelanggaran hukum? Itu pidana, ada pidananya. Oh, jadi rumah sakit tidak boleh. Jadi rumah sakit nggak boleh menolak pasien? Tidak boleh menolak pasien dengan alasan pidana. Cuman kadang kan di lapangan kan case by case. Ya, kalau aturannya tidak boleh menolak dengan alasan biaya. Tapi orang mengeneralisir. Tapi sekarang misalnya gini, dia bukan menolak, tapi rumah sakit itu tak mampu, dirujuklah ke rumah sakit yang lain. Tapi masyarakat atau pasien menganggap atau keluarganya menganggap itu ditolak rumah sakit. Padahal tidak. Seharusnya peraturan dan undang-undang di Indonesia pasien itu tidak boleh ditolak di rumah sakit manapun. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan kalau rumah sakit menolak pasien dan itu pelanggaran atau pidana. Ada sanksi hukumnya. Sanksinya ya? Ada sanksi hukumnya. Ada sanksi hukumnya kan gitu kan. Jadi walaupun dia bilang nggak ada dokternya. Kan kebanyakan rumah sakit alasannya gitu. Lagi nggak ada dokter nih, padahal dia sebenarnya tolak pasien kan. Ya sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh juga? Tidak boleh. Dia rumah sakit kok nggak ada dokter pula kan? Ya wajib kan ada dokter jaga. Kan gitu. Kan wajib ada. Yes. Nah, jadi walaupun tengah malam kan ada dokter jaga. Ini ada lagi nih. Haruskah vaksin diwajibkan secara hukum atau tetap menjadi hak individu? Vaksin nih ya. Ya, kalau dalam kondisi wabah, seperti COVID kemarin, ataupun dalam keadaan penyakit menular kan gitu kan. Ya, itu vaksin itu menjadi satu instrumen untuk mengatasi wabah itu. Jadi dia dapat diwajibkan. Wajib. Jadi kalau nggak vaksin ya kena pidana juga jadi kan? Iyalah kayak pidana lah. Ya, jadi tapi pidananya kan kalau di undang-undang yang ada dianggap tidak membantu upaya untuk mengatasi wabah penyakit itu. Kan gitu. Betul. Tidak mendukung kan gitu kan? Tidak mendukung untuk mengatasi wabah itu. Terus ini ada juga nih, apakah aborsi harus dilegalkan untuk semua kasus? Bukan hanya untuk korban pemerkosaan. Kalau di Undang-Undang Kesehatan ada aborsi yang legal. Oh ada? Tapi aborsi legal itu kan lihat kondisinya. Ya. Ada yang ilegal aborsi? Yang legal? Ada. Ya kalau misalnya karena alasan kesehatan? Contoh? Ya misalnya harus dipilih bayi atau orang tua. Oke, itu boleh? Si ibu, itu boleh. Itu boleh. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam undang-undang itu diperbolehkan. Oh itu boleh aborsi? Ya. Berarti dokternya nggak akan terkena pidana? Tidak pidana. Ya, dokter dan siapa pihak terkait di situ tidak terkena. Selain pidana. Itu ada Pak? Ada di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain dia aborsi untuk korban pemerkosaan dalam kondisi psikologis tekanan yang begitu kuat itu boleh. Berarti korban pemerkosaan legal aborsi? Boleh melakukan aborsi. Korban pemerkosaan. Oke, jadi orang-orang luar ini nggak tahu nih. Berarti kalau korban pemerkosaan boleh ya? Boleh. Aborsi? Boleh. Jadi karena alasan kesehatan. Dan itu harus dibuktikan? Ya, ada indikasi medis. Ya, Oke, terus gini. Kalau belum cukup umur tiba-tiba hamil, boleh nggak aborsi? Oh enggak. Ya alasannya apa mau aborsi? Ya alasannya kan nggak umurnya belum cukup. Ya kalau umur cukup tapi kesehatan memungkinkan, tidak masalah. Oke. Tidak boleh itu diaborsi.
Jadi bukan pada apanya ya. Ya ada memang di situ juga pidana kan, di Undang-Undang Perlindungan Anak ada perkawinan dini dilarang, tidak boleh kan gitu kan, perkawinan anak. Maksudnya itu kan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dilarang. Tapi terkait dengan aborsi, kalau misalnya dia perkawinan kemudian hamil, ya bukan berarti itu legal di aborsi. Oke, contoh kayak gini. Perempuannya Muslim, laki-lakinya Kristen. Terjadilah, karena orang ini belum menikah, terjadilah hamil. Boleh enggak menggugurkan kandungan gara-gara beda agama? Tidak boleh. Tidak boleh itu, juga. tidak Jadi boleh. harus tanggung jawab. Ya di dalam apa sih tidak ada misalnya harus tanggung jawab atau bagaimana kan gitu. Nah. Tapi kalau dia nggak boleh dikasih tahu alasannya seperti itu. Maksudnya aku aborsi gara-gara nggak beda agama gitu. Nggak boleh. Nggak boleh jadi bukan berarti itu menjadi alasan pembenaran. Sehingga kalau dia melakukan aborsi itu legal, tidak. Ya, jadi kalau dia melakukan aborsi karena beda agama tetap di penjara. Iya, tetap pidana. Nah, itu yang dipidanakan lelaki atau perempuan? Pihak yang terkait siapa yang menyuruh, yang meminta, kan gitu kan? Contoh, Bapak ada nengok enggak Semaram kasus yang akpol baru 2 bulan 3 bulan itu yang di Medan, yang ceweknya itu bukan di Medan, di Aceh kayaknya. Yang ceweknya itu pramugari, di akpol tuh baru jadi itu. Dia suruh ceweknya untuk aborsi. Ya, jadi bisa masuk. Nah, berarti dua-dua nih masuk. Iya. Perempuan dan? Ya, si laki-laki. Laki-laki karena disuruh. Iya. Berarti itu kena pidana apa? Pembunuhan berencana. Di Undang-Undang Kesehatan itu ada diatur tentang aborsi. Ada. Berarti gini, itu pidananya kena pasal ini pembunuhan berencana? Enggak. Aborsi ilegal. Aborsi. Biasa berapa tahun? Di KUHP tahun? pun aborsi ilegal. Kalau aborsi itu berapa tahun? Ya dia variasi, cuman hukumannya kan gitu kan. Tergantung juga kesalahan dia. Bentuknya yang bagaimana. Bentuk kan, tindakan kejahatan dia ya. Tindakannya itu bagaimana. Siap. Terus kayak gini. Contoh ada satu lagi. Misalkan seseorang terkena HIV, dia sudah tahu dia kena HIV, oke? Terus dia sengaja berhubungan badan dengan orang yang normal dan orang itu tidak terkena HIV. Menurut Bapak itu pidana atau enggak orang itu tersebut? Ada niat dia ya, sengaja untuk menyebarkan penyakit gitu. Iya. Ya jadi itu ya ancaman pidananya tidak ada pidananya. Ada pidana? Tapi rendah kan gitu kan. Kemudian juga belum semua daerah-daerah membuat perda tentang penanggulangan HIV/AIDS. Ya kalau undang-undang induknya itu kan ada pada undang-undang wabah penyakit menular. Kalau di undang-undang kesehatan tidak secara khusus. Ya misalnya dia menyebarkan penyakit dengan sengaja, dia pidana. Jadi di undang-undang wabah penyakit itu ancamannya itu kan 6 bulan. Nah, jadi perda-perda pun yang dibuat di daerah-daerah ya ancamannya 6 bulan kurungan. 6 bulan aja? 6 bulan kurungan. HIV bisa menyebabkan kematian loh. Itu deh belum aturannya. Jadi ada 2 pertentangan. Jadi begini, dari koalisi pemerhati HIV/AIDS ini memandang bahwa ada doktrin bahwa konsep kerahasiaan terhadap keadaan si pasien ini penderita HIV itu harus dirahasiakan. Bahwa jadi harus dirahasiakan. Iya, harus dirahasiakan. Oke, itu kan yang harus ada konsep kan gitu kan. Yang harus rahasiakan kan dokter. Ya, ataupun pihak rumah sakit kan gitu kan. Sekarang si korban sudah tahu dia ini memang positif HIV. Terus dia melihat orang lain, dia mengajak si orang lain untuk berhubungan badan supaya dia terkena HIV. Berarti dia itu terkena pidana kan? Iya, itu tadi kecil hukumannya, kurungan. Tapi kecil. 6 bulan. 6 bulan aja. 6 bulan. Sedikit. Menyebar virus itu namanya kan? Iya, menyebar virus, menyebar penyakit. Kan gitu kan. Oke, siap. Terus gini. Selama Bapak menjadi seorang hukum kesehatan, ada nggak pengalaman yang harus aku dengarkan ataupun pengalaman yang seru yang cocok Bapak ceritakan untuk aku, ada nggak? Pengalaman dalam hal? Dalam hal yang mungkin, ya malpraktek kah, ataupun aborsi, ada nggak? Ya kalau kisah nyata ataupun memang ada customer. Ini dia. Jadi saya pernah menghadiri satu pertemuan di Kongres Hukum Kesehatan. Jadi ada seorang pemilik rumah sakit, ya dia digugat oleh satu pasien. Digugat pasien. Pasien ini salah satu penganut sekte lah. Nah, sekte yang tidak boleh mendapat transfusi darah.
Oke. Jadi pada waktu itu dia dalam kondisi tidak sadar masuk ke rumah sakit. Oke. Dia tidak sadar, bentar gawat darurat, Oke. wajib mendapat transfusi darah. Oke. Ketika sadar, dia tanya kepada dokter, saya ini kenapa, diapain? Oh, Anda tidak sadar begini-begini, dilakukan transfusi darah. Marah dia. Marah karena menurut keyakinan dia tidak boleh. Dia gugat ke pengadilan, dikabulkan hakim gugatannya. Rumah sakit lupa saya berapa miliar apa, tapi tutup rumah sakit itu di kawasan Sulawesi. Gara-gara dia? Gara-gara gugatan dia. Gara-gara gugatan dia? Nah, karena harus membayar gugatannya, akhirnya rumah sakit itu tutup. Menurut dia yang cerita, dia memberikan pertanyaan dan juga pada narasumber pada waktu itu. Oke, kesimpulan dari cerita Bapak? Dari situ bahwa hukum kesehatan ini menarik. Dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit itu dibayang-bayangi oleh baik hukum. Dia itu hukum. Apalagi orang ngerti hukum ya. Apalagi orang yang mengerti hukum. Transfusi darah tadi itu transfer darah. Iya, maksudnya dia ambil darah kan? Dikasih darah, donor darah. Iya, darah dia butuh diambil. Darah. Enggak, dia dikasih darah. Dia dikasih darah. Ya. Jadi darah orang lain dimasukkan. Iya. Dia nggak mau. Dia penganut satu kepercayaan, menurut ceritanya itu satu sekte yang tidak boleh menerima darah orang lain. Oke. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan dia itu sedang koma. Dia tidak sadar. Iya, tidak koma. sadar. Nah, sementara ya karena darurat, dokter sementara pada waktu itu tidak ada keluarganya. Dilakukanlah langkah-langkah terbaik kan begitu. Jadi untuk menangani itu. Tapi ketika dia sadar menang. Ya, karena di dalam kan ada namanya pertendi, persetujuan tindakan medis. Oke. Jadi dianggap rumah sakit, dokter itu tidak meminta persetujuan dari pasien ataupun keluarganya. Tapi kan ada gawat darurat. Gawat darurat Saya memang belum membaca putusan itu. Tapi kan dari cerita itu saya merasa, wah berarti dokter rumah sakit ini riskan. Ya, tadi cerita di awal kita bahwa ancaman laporan malpraktek, ya. Sampai saya pernah itu memberikan penyuluhan di salah satu rumah sakit. Sampai putus asa dokter ini. Dia sampai menyampaikan, kadang Pak kok tentang hukum-hukum udahlah, kami masuk asuransi aja katanya. Asuransi profesi. Jadi ketika ada yang seperti itu, asuransi yang membayar, karena umumnya semua ganti rugi katanya. Iya. Pasti mintanya itu. Ada, ya kita nggak tahu motif orang kan. Ya, orang meninggal namanya kan udah sampai ajalnya kalau meninggal ya, tapi di padangnya itu ada malpraktek. Iya. Jadi minta ganti rugi. Iya. Terus gini, kalaupun ada pasien yang tiba-tiba memang gawat darurat, si dokter menolak pasien itu pun nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mengerjakan nggak ada yang menyetujui ataupun keluarganya nggak boleh. Ya. Itu yang mana yang benar jadinya? Nah, itulah dia dilematis. Tapi di dalam aturan-aturan yang ada ya dia kalau tidak ada tidak ada pasien itu tidak sadar, keluarganya tidak ada, ya harus dilakukan tindakan yang terbaik. Iya, tindakan yang terbaik kayak gimana? Contoh ketabrakan di jalan, nggak ada keluarga kan orang dibawa ke rumah sakit. Iya, aturannya harusnya begitu. Tapi kan kita nggak tahu putusan itu bagaimana struktur putusannya. Kan gitu. Tapi oleh hakim dianggap itu melawan hukum. Tidak boleh. Perbuatan melawan hukum. Iya, dia menolak. Jadi si malakama lah kalau gitu. Itu dia. Dokternya. Iya. Jadi begini, kadang kalau tak dibuat tadi persetujuan dan lain sebagainya, ada ancamannya kan tadi. Iya, betul. Ada ancaman hukum. Tapi dibuat bisa juga menjadi masalah. Apa itu? Menambah birokrasi. Menambah administrasi. Iya. Jadi gini, pernah ada pasien cerita mengeluhkan terhadap pelayanan rumah sakit. Ketika datang diminta KTP aja dianggap itu memberatkan. Iya. Harusnya tangani lah, jangan minta dulu KTP. Iya. Apalagi kalau banyak yang diteken. Iya. Contohnya gini, pernah juga aku dengar, dia korban kecelakaan, udah berhari-hari nggak dipegang sama dokter sama sekali. Karena nggak ada yang bertanda tangan. Itulah dilematis tadi. Dilematis tadi kan. Artinya sebenarnya nggak boleh dokternya dong. Ya jadi gini, tapi itu dibuat untuk melapisi dokter tadi secara hukum. Akibatnya itu tadi. Dia serba salah kan? Serba salah jadi dokter ya? Itu dia. Enggak, jadi kayak gimana? Kalau saya jadi dokter itu jadi kayak gimana coba? Saya membiarkan pasien itu tidak boleh. Ya. Betul kan? Ya, betul.
kalau saya kerjakan, obatin dia, nggak ada keputusan dari orang-orang, dari keluarga terdekat, itu pun tindakan pidana. Saya bisa masuk penjara. Betul. Jadi pilihannya gimana, Pak? Jadi kalau dalam sumpah kedokteran itu kan dia harus atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Ya, bantu. Disiapkan terlebih dahulu. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita berakhir kan. Kalau di Malaysia, ada kawan yang cerita. Oke, kalau di Malaysia itu semua orang yang meninggal, apapun ceritanya diotopsi, dibelah-belah, dicincang, dilihat semuanya. Di Indonesia kayak gitu nggak aturannya? Dibelah itu untuk jadi orang meninggal, apalagi pokoknya meninggal di apapun, dia orang itu harus dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, melakukan pemeriksaan namanya. Dibelah semua untuk melakukan pemeriksaan. Ini berdasarkan info yang aku dapat di Malaysia. Kalau di Indonesia ada nggak semua orang yang meninggal, ada nggak kewajiban ataupun hukum yang memang harus diperiksa semua? Jadi kalau di otopsi itu kan karena ada permintaan dari penegak hukum. Kalau di sini harus diminta dulu. Ya, ada permintaan. Enggak. Ya, untuk membuktikan suatu dugaan tindak pidana. Enggak perlu masukku. Jadi tidak semua orang meninggal harus diotopsi, nggak perlu di sini kan? Jadi kan kalau ada kasus, kemudian ada permintaan, ya biasanya itu dari polisi, dari penegak hukum kan, untuk mencari alat bukti penyebab kematian. Itu biasanya yang kematian yang tidak wajar, kematian yang sudah lama, atau orangnya yang tidak dikenal, kan begitu. Kalau orang tidak dikenal? Iya. Kalau orang tidak dikenal itu wajib melakukan otopsi? Ya kalau itu masyarakat yang meninggal itu dari nggak kita kenal. Ya, artinya kan beberapa kasus dia nggak semua orang meninggal. Tadi ada karena ada kasus dugaan tindak pidana, kan gitu kan. Kemudian orang yang tidak dikenal, ya kan ada penyakit nggak dikenal. Kan gitu. Nah, kemudian ya kondisi-kondisi ada laporan-laporan dari pihak terkait yang mengalami suatu kejadian. Kan? Baru boleh melakukan otopsi. Siap. Gitu. Terus gini, Pak, menurut Bapak sebagai seorang hukum kesehatan, ada nggak perbedaan antara hukum kesehatan di Indonesia dengan di Malaysia? Ya kalau dari sistem hukumnya kan berbeda. Yang beda Eropa kontinental, mereka common law. Yang Bapak tahu? Tapi memang saya belum kaji lebih lanjut sih. Menurut bagaimana Bapak hukum kesehatan di Malaysia. Oh, belum. Tapi menurut Bapak secara pandangan ya, mana tahu secara informasi yang Bapak dapatkan ya, lebih baik mana hukum kesehatan di Indonesia atau hukum kesehatan di Malaysia? Ini pertanyaan apa ya kan? Ini hukum secara umum. Pak Geng lah memandang mana lebih baik hukum kita atau hukum Malaysia, itu aja dari induknya kan gitu. Itu satu. Kemudian ya kita lah orang Medan, misalnya lebih banyak mana orang berobat di rumah sakit sini apa ke luar, ke Malaysia gitu apa. Nah, jadi gambaran dari situlah. Saya tidak bisa memberikan satu. Tapi orang kalau ada duit berobat ke sana gitu. Nah itu berarti kan susah paham ya. Susah menjawabnya nanti. Kontroversi. Iya. Tapi ku tengok kalau ada duit orang pergi ke sana. Malahan dia bilang nggak yakin saya di sini. Ah itu. Siapa? Jadi kalau video kita alhamdulillah kalau banyak atensi, maksudnya banyak orang yang menyukai tentang hukum kesehatan. Insya Allah kita bakal buat next video, Pak. Oke. Siap. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton video kita hari ini. Semoga video ini bisa membuka wawasan kalian tentang hukum kesehatan yang diberikan Bapak ini. Bapak apa tadi, Pak? Tengku Rizal Zarzani. Tengku Rizal Zarzani. Jadi kalau kalian pengen berdiskusi dengan Bapak ini boleh? Boleh, Pak? Boleh. Jadi gimana orang itu mengontek Bapak kalau mereka pengen berdiskusi dengan Bapak? Tanya sama Wak Geng. Iya, tanya sama aku. Nggak main sosial media, Pak kan? Ada sosial media, ada? Tengku Rizal Zarzani, Instagram, ada, nggak usah tanya sama aku. Tanya langsung sama pakarnya, ya. Siap. Pak, nama sosial media? Tengku Rizal Zarzani. Boleh ya? Ya, Instagram ada, Facebook, TikTok. Oke, Instagram, Facebook, TikTok. Ulang sekali lagi, Pak. Tengku Rizal Zarzani. Oke, jadi mana tahu mau diskusi, Pak? Boleh. Tentang malpraktek. Ya, boleh. Terus memang betul kalian bisa membuktikan itu adalah sebuah malpraktek, pengen buat laporan atau pengen buat gugatan. Ya. Boleh ya? Nanti buat sini. Tengku Rizal Zarzani di tag. Siap. Oke, aku Nodi Wak Geng. Kalau ada salah-salah dari perbincangan kami mohon maaf, Pak ya. Namanya kita manusia pasti ada maaf. Ya. Ada salah. Siap. Aku Nodi Wak Geng dan ini
Tengku Rizal Sarjani ini. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Brr. Waalaikumsalam.